Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarratil layali waz zamani. Salatan kathiran amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim fi surati At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhul karim wa ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sehat? Biasanya kalau kurang semangat itu kayaknya hutangnya agak besar tuh. Semoga semua ibu jamaah yang hadir pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati seluruh ayahanda yang hadir pada saat ini, Bapak Haji, Ibu Haji, pengurus masjid, orang-orang tua kami yang dituakan dari segi umur, yang dituakan dari segi agama, yang dituakan dari segi pengalaman, dan yang dituakan dari segi pengamalan agama. Yang berbicara Pak belum tentu yang terbaik. Terkadang yang berbicara lebih banyak salahnya daripada yang mendengar. Kalau mendengar nggak ada salahnya Pak. Kalaupun berdosa di dalam hati dia, entah apa di dalam hatinya. Tapi kalau berbicara nih, salah saja mengutip ayat sedikit, salah aja penyampaian sedikit, itu sampai akhirat tanggung jawab saya nanti Pak. Sengaja tadi saya agak panjang baca teks bahasa Arabnya, biar selesai Bapak kita ngelilingi kota infak kan. Kalau enggak nanti konsentrasinya nanti buyar nanti. Jadi kita biarkan baca lama agak ayat. Nanti kalau terlalu lama nanti kita tidur pula di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kalau tidak salah saya berjumpa sama Bapak Ibu sudah ketiga kali ke empat kali ini Pak. Nah, udah sering lah saya di sini Pak. Cuma di sini yang paling enak Pak satu Pak, selesai kita kajian langsung makan. Nah itu jarang ada orang Pak. Nah itu yang paling enak tuh. Tapi kalau di tempat lain Pak, paling kita dikasih, nah, udah selesai itu kita pulang. Tapi di sini memang pengurusnya memanjakan jamaahnya. Wah ini luar biasa nih. Biasanya kalau pengurus kayak gini Pak dipilih tahun depan lagi. Biasanya, nah, gitu. Gimana Pak pengurus? Mana pengurus kita? Kok ada nggak sekarang ketua kita? Ketua kita ada? Mana ketua kita? Mana Pak? Oh ke Sumbar. Pak itu Pak Husnul? Halangan dia? Datang bulan nggak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak lama-lama ya. Kita sebentar saja, tidak usah lama-lama karena kita
Nah, kalau bisa kita jam 6:10 sudah selesai. Sekarang 6:42, ada sekitar 25 menit lah, 25 menit, 30 menit. Karena terakhir kali pas pertama kali saya ngisi Pak, ada SMS, Ustadz ceramahnya sampai 45 menit. Pantasan lidah saya hampir terkilir Pak. Oh, berarti lebih sedikit daripada itu. Karena konsentrasi manusia cuma 20 menit Pak. Tanya sama dokter spesialis urologi, itu konsentrasi manusia cuma 20 menit. Lewat 20 menit banyak yang dikerjakan itu Pak. Kadang kaki berpindah posisi, dari mulai bersila kan ke bas kita nih Pak udah tua, pindah ke atas sedikit atau ke kiri sedikit. Itu konsentrasi manusia tidak bisa lama Pak. Jadi sekarang kita tidak usah lama-lama, yang penting gimana apa yang saya sampaikan sama-sama kita amalkan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Nur Ilahi yang dimuliakan oleh Allah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak, nikmat yang sangat luas, nikmat yang tidak bertepi. Allah memberikan nikmat kepada kita Bapak Ibu, sekarang yang bisa kita rasakan dua. Yang pertama, Allah berikan nikmat kepada kita bisa duduk. Yang kedua, Allah berikan nikmat kita bisa jamaah sholat subuh bersama-sama. Pahala-pahala wajib tidak diterangkan dalam Al-Quran. Apa pahalanya Pak? Balasannya nggak ada. Yang diterangkan itu pahala sunnah semua Pak. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnah Pak. Bayangkan kalau kita jamaah di Nur Ilahi subuh sama-sama, kayak mana pahalanya? Lebihlah daripada itu. Dunia ini penuh dengan segala keindahannya dan banyak barang mahal Pak. Ada emas, ada mobil, ada bangunan, ada kebun yang luas, ada usaha yang di mana-mana. Kan berharga tuh Pak. Kalau nggak berharga nggak mungkin manusia mengejar. Karena berhargalah itu makanya dikejar sama manusia. Tapi dunia yang begini hebatnya, yang begini berharganya, kalah sama 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau ada ditanya siapa orang yang paling kaya di dunia, bukan Bill Gates, tapi adalah orang yang mampu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Wah, saya melihat nih muka-muka CEO semua nih nampaknya nih. Muka miliarder semua nih, orang yang kaya-kaya. Cuma kaya di mata Allah, bukan kaya di mata manusia. Kalau di mata manusia Pak, banyak kekecewaan-kekecewaan yang kita dapatkan ketika kita mengharap pandangan dari manusia. Pasti Bapak rasa. Nih contoh, ibu bapak kalau niatnya nikah untuk bahagia, itu terasa tuh Bu. Pasti jarang ketemu kebahagiaan dalam rumah tangga. Apa niatnya nikah itu Bapak Ibu? Untuk ibadah. Ibadah itu ada capeknya, ada senangnya, rumah tangga gitulah Pak. Tapi kalau niatnya untuk bahagia rumah tangga, insya Allah jarang dapatkan kebahagiaan, karena niatnya sudah salah. Karena orang sendiri pun bisa bahagia tanpa harus nikah. Jadi kalau ada di antara kita, oh sini nggak ada pengantin baru ya, pengantin expired semua, udah tua semuanya. Jadi kalau kita nikah awalnya hanya niat ibadah, itu sepanjang awal nikah sampai kita mati terhitung ibadah. Melayani suami ibadah, suami memberi nafkah istri ibadah, semua ibadah. Tapi kalau niatnya bahagia, enggak kita dapat kebahagiaan Pak. Kecewa kita dalam pernikahan. Dari mana taunya laki-laki kecewa dalam pernikahan Pak? Dari hobi. Hobi malah laki itu biasa 2 kalau saya di Taluk Kuantan tuh. Yang pertama mancing, yang kedua main burung. Semakin dia berinteraksi sama burung, semakin bahagia dia Pak. Tapi kalau udah pulang ke rumah, aduh Mak, agak panas kuping. Karena istri datang bukan melayani, tapi memberikan pertanyaan ataupun memberikan tuntutan. Bang, SPP anak belum. Bang ini, bang itu, bang ini, semua. Jadi laki-laki nampak bahagianya itu, nampak tidak bahagianya itu dilihat saja dari hobinya. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan. Kalau kita tanya orang mancing itu apa Pak dicarinya Pak? Ikan. Udah. Kalau ikan Pak, pergi dia ke pasar, betul enggak Pak? Umpannya bukan cacing, tapi umpannya piti Pak.
Bapak bawa piti 150 ribu, apa saja bisa dapat beli kalau ikan tuh. Nggak perlu bapak nunggu lama, pergi ke pasar, beli ikan nila 100 ribu dapat berapa kilo. Beli ikan kakap, taruhlah dapat 1 kilo. Kalau mau mencari ikan, tapi kenapa orang pilih mancing? Berarti bukan ikannya yang dicari, ikan cuma bonus. Yang dicari apa pak? Ketenangan. Ada orang mancing recok pak, taruh pancing, diam dia. Betul enggak pak? Mana mungkin recok, nelpon ikan nggak makan. Diamlah pak dia pak, sampai setengah jam, sampai 1 hari. Paling nemenin lalat, kalau nggak lalat nyamuk maghrib. Syukur-syukur nggak ketemu ular. Ada pak ular yang ketemu cahaya tuh ngejar pak. Yang dicari itu ketenangan. Andai ketenangan dia dapatkan di dalam rumah tangga, saya rasa hobinya nggak mancing, berkulik-kulik lah sama bini. Maka niatnya kalau berumah tangga jangan pengen bahagia pak, pengen ibadah. Karena kalau bahagia bisa didapatkan sendiri tanpa berumah tangga. Bapak ibu diam ini ngerti nggak ya? Ngerti ya bu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Takutnya sih nggak ngerti. Kembalikan dulu ya. Yang saya takutnya alalo ini kok. Oke, sip. Allah memberikan nikmat yang paling terasa saat kita saat ini pak dua. Yang pertama bisa duduk, yang kedua kita melaksanakan sholat bersama-sama. Dalil tidak usah ditanya pak, sholat bersama-sama itu banyak kali dan fadilahnya banyak. Betulkah duduk itu nikmat? Oh, bapak di sini ada yang pernah megang duit 1 miliar? Mungkin ada ya pak. Saya yakin tampang bapak ini CEO semua nih menyamar nih jadi anggota masjid nih. Kebanyakan nonton drama Korea saya nih pak. Udah selesai itu, andai bapak ibu ada tawaran, pak, misal nih, karena saya senang di Masjid Nur Ilahi ini, misalnya nih turunlah malaikat, saya kasih bapak setiap orang 1 miliar, apa yang bapak lakukan? Oh, pertama bayar utang dulu pak, jangan belanja dulu. Itu yang pertama kali. Begitu senangnya kita dapat duit 1 miliar. Tapi misalnya malaikat turun, pak saya kasih kamu 1 miliar, tapi syaratnya 1, bapak selama 2 bulan tidak bisa duduk. Kenapa? Karena di bokongnya, maaf kata, di pantatnya ada bisul 20 berjejer, kayak balak kartu tuh pak. Bayangkan sebulan tidak bisa duduk, berdiri terus, apa perasaan pak? Oh, repot pak. Saya kebayang kalau bapak tidur gimana? Telungkup terus berarti ya? Telentang pecah lah barang tuh. Mereng kanan, mereng kini. Itu baru sebulan pak. Ada orang kaya di Teluk Kuantan. Orang kaya pak. Penghasilannya 1 bulan tuh bersihnya ada sekitar 800 juta lah. Karena sawitnya di mana-mana pak. Bos toke sawit. Beli mobil itu kayak kacang goreng. Saking banyaknya usahanya. Suatu ketika dia ngangkat TV pak, ngangkat TV yang paling kecil lah, tipis. Masuk ke kamar mandi, karena kamar mandinya kan luas pak, melewati. Rupanya kamar mandi itu licin pak. Begitu licin, kepleset, keduduk, kena tulang ekornya. Nyeri bu, nyeri pak, tulang ekornya keduduk, gimana perasaan? Oh, itulah namanya saraf kejepit, tulang ekornya kena, hampir dia 3 tahun nggak bisa duduk. Gimana kalau orang nggak bisa duduk coba? Bayangin kalau tahiyatul awal, kalau nggak tahiyatul akhir, gimana caranya? Ya berdiri terus. Kayak bapak ini nggak bisa dia harus berdiri terus selama 2 tahun. Jangan tanya dokter pak, semua dokter sudah didatangin, spesialis saraf, spesialis macam-macam, spesialis tulang, ortopedi, semua didatangin tapi tidak sembuh. Karena kesembuhan bukan di tangan dokter, kesembuhan dari tangan Allah. Dokter cuma wasilah. Kalau kita meyakinin dokter itu adalah pangkal kesembuhan, oh bisa sirik kita pak. Tapi dokter adalah wasilah, kesembuhan bisa datang dari mana saja, bisa pak. Kadang berobat di dukun kampung bisa sembuh pak, ke spesialis nggak sembuh. Ke dukun kampung cuma dikasih 3 lembar sirihnya, entah apa dibacakan waktu, puah, nih tempel ke bokong, cup, selesai barang tuh.
Kesembuhan bisa datang dari mana saja. Maka kita harus yakini kesembuhan dari Allah. Semua bisa menjadikan wasilah. Hampir 3 tahun tidak bisa duduk. Tahu Pak, katanya Pak, kayaknya duit selama ini yang kukumpulkan tidak ada apa-apanya. Oh tuh cobalah. Berarti duduk ini Pak nikmat yang paling terbesar. Nggak usah 20 bertengger, satu aja bertengger bisul di bokong belakang, aduh mak, nggak bisa bapak duduk, nggak nikmat. Maka hari ini pertama kita dapat duduk, diberikan duduk sama Allah. Yang kedua, Allah telah menakdirkan kita untuk sholat bersama-sama dan berjamaah di Masjid Nur Ilahi. Ini nikmat yang paling besar. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas yang wajib membasahi bibir kita kecuali Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa duduk. Kenapa enggak alhamdulillah dari hal-hal kecil Pak? Harus hal besar dulu. Harus dapat duit dulu, harus masuk PNS dulu, harus usahanya laku dulu, harus mobilnya terjual dulu, harus anaknya masuk perguruan tinggi dulu, baru ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah saja Pak ucapan, dari hal-hal yang paling sepele dan yang paling kecil. Saya yakin alhamdulillah yang Bapak ucapkan dengan tulus itu mengikat nikmat-nikmat lain supaya datang. Supaya datang Pak, harus diikat. Bapak Ibu paham? Alhamdulillah. Ini hening ini kayak kuburan kayaknya masjid kita nih Pak. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Besar harapan kita Pak, besar harapan kita Bu, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang paling kita harapkan, tidak ada yang lain. Syafaat adalah pertolongan supaya kita ditolong dari amal-amal kita yang kurang beres. Bapak pasti senang ditolong sama orang, pasti itu. Bocor ban senang ditolong, ngurus KTP senang ditolong, bayar pajak senang ditolong. Kita Pak semua senang ditolong. Tapi nanti ada masanya manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing, tidak ada yang bisa menolong. Kapan itu Pak? Ketika kita sudah berpindah alam. Sekarang alam dunia, nanti akan masuk ke alam barzah, baru alam akhirat sana, alam hari hisab, padang mahsyar. Bukan daerah Padang, padang mahsyar. Nah, di sanalah Pak Ibu, nggak ada satupun yang bisa menolong, hatta suami sekalipun, apalagi anak. Di saat itulah kita butuh pertolongan. Apa pertolongannya Pak? Syafaat. Apa yang bisa kita lakukan Pak sekarang untuk menyamai sahabat sehingga kita pantas berdiri di belakang Rasulullah? Nggak ada yang lain Pak kecuali sholawat. Sedekah kita nggak begitu banyak, zikir kita kalah sama sahabat. Semua apapun yang kita lakukan tidak ada apa-apanya bandingkan dengan sahabat. Maka yang bisa kita lakukan hari ini adalah banyakin sholawat, supaya kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya Rasul, aku paling banyak bersolawat kepada engkau. Kenal Rasul sama kita Pak. Rasul ini Pak contoh suri tauladan yang paling terbaik. Bukan hanya kawan, lawan pun segan. Itulah akhlak Rasul itu. Mengapa kita harus bersolawat? Karena memang Rasul itu memang contoh terbaik Pak. Ketika perang Khaybar, itu Rasulullah hampir lagi kena racun Pak. Selesai perang Khaybar kena racun sama namanya Zainab binti Haris. Suatu ketika Zainab binti Haris ini dendam kepada Rasul. Kenapa? Ketika perang Khaybar 3 orang yang dia sayangi mati Pak. Yang pertama ayahnya mati. Waktu perang Khaybar kalah tuh umat kafirin tuh. Umat muslim menang. Di antara orang-orang yang mati yang kafir itu 3 orang kesayangan dari Zainab binti Haris yang gugur. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga pamannya. 3-tiganya mati Pak. Dendam membara di pikiran si Zainab ini. Aku harus membunuh Rasulullah. Kalau ditusuk pakai pedang nggak mungkin, sahabat banyak. Cara satu-satunya adalah dengan meracun. Maka ditanya Pak, Rasulullah ini sukanya apa? Oh daging kambing. Bagian mana yang paling suka Rasul?
kaki bagian depan sebelah kanan. Kambing ini kan kakinya 4 Pak, yang depan sebelah kanan. Kalau manusia kan kakinya 2 Pak, kalau kambing kaki 4, kanan depan sebelah kanan. Itulah racun yang paling banyak dikasih. Rasul Pak pertama sudah ragu, ini ada macam-macamnya enggak ya? Cuma karena Zainab bilang, ya Rasul, ini ada kambing, ku masak spesial buat Rasul, silahkan makan. Rasul udah curiga Pak, karena Rasul tahu, tapi karena memang ini harus menghargai kebaikan orang dan dia berpositif thinking, ya sudahlah, dimakan bareng-bareng. Tapi begitu dimakan dagingnya dan baru sampai kunyahan pertama, langsung diludahi sama Rasul, dimuntahkan. Dalam riwayat dagingnya itu bicara Pak, ya Rasul jangan dimakan, aku ini beracun. Tapi ada kadung sahabat yang sudah duluan makan beberapa kunyah dan sudah ditelan. Namanya Jahsi bin Al-Barra. Nah itu dia. Adalah setelah itu begitu dimakan, wah, gelepar-gelepar, langsung dia mau out. Udah begitu out, dalam riwayat ada 2 Pak. Si Zainab ini pertama dimaafkan sama Rasul, yang kedua dia dieksekusi ataupun dikisos. 2 riwayat ini nggak bertentangan. Yang pertama kenapa dimaafkan, saat itu sahabat itu masih selamat, belum mati. Tapi begitu mati, langsung keluarganya sahabat pingin diadakan hukum kisos. Akhirnya dikisos. Awalnya dimaafkan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, manusia mana lagi yang ketahuan memang barang bukti mau membunuh kita dimaafkan? Atur Rasul tuh Pak. Kalau kita mungkin udah diserahkan di kantor polisi. Kalau berbicara tentang kebaikan Rasul, Allah, banyak kali Pak. Maka tidak ada yang paling pantas yang bisa kita lakukan sekarang agar kita bisa berdiri di belakang para sahabat adalah mengucapkan sholawat agar kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4, ayat 5, ayat 6. Kita ini Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi seluruh makhluk yang Allah ciptakan, kita inilah sebaik-baiknya bentuk. Itu Allah yang bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sebaik-baiknya bentuk Pak, tidak menjamin kita kembali pada tempat yang baik. Diterangkan di ayat 5-nya, kemudian kami campakkan, kami lemparkan mereka pada seburuk-buruknya tempat. Apa tempat yang paling buruk di akhirat Pak? Neraka. Jadi setiap kita nih Pak, kata Allah, dapat ancaman akan masuk neraka meskipun kita memiliki fisik yang baik. Tapi di situ ada ayat 6-nya, illalladzi, kecuali orang-orang yang beriman lalu mengerjakan kebaikan atas dasar iman, bagi mereka adalah pahala yang terus menerus tidak pernah putus maupun habis. Allah memberikan kita Pak, yang pertama fisik yang baik, yang kedua memberikan kita agama yang baik. Agama ini adalah agama yang paling sempurna Pak. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 4 tuh Pak. Ayat 3, apa katanya? Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinukum. Hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Berarti agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna. Dari mana kesempurnaan Pak? Dari seluruh aturan yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari paling yang umum sampai paling pribadi, itu diatur semua di dalam Islam. Suatu ketika Hasan Al-Basri itu memiliki teman Pak. Nama temannya itu Simon. Simon ini penyembah api. Umurnya sudah 70 tahun. Sekarat Pak, sudah mau mati. Hasan Al-Basri seorang ulama yang sangat terkenal, tidak hanya disegani oleh kawan, tapi dia pun disegani oleh lawan. Kawannya Pak bukan hanya orang Islam, tapi orang penyembah api Majusi pun jadi kawannya. Itu saking ulama terdahulu Pak. Menjenguklah dia ke Simon yang sudah sekarat tadi Pak. Dibawainlah roti, dibawalah makanan, pergi ke tempat Simon. Duduk dia di samping Simon. Simon, aku lihat napasmu sudah tersengal-sengal. Sebentar lagi kau akan mati. Mau nggak kamu pindah agamaku agar nanti kau selamat dan diterima oleh Allah?
Tahu Pak, kata Simon, sebetulnya aku pengen masuk Islam, tapi ada 3 yang mengganjal dalam pikiranku. Tapi kalau kamu bisa menjawab 3 ini, saya akan masuk Islam. Yang pertama, kalian meyakinin dunia ini adalah sementara, tapi kenapa kalian mati-matian mengejarnya? Betul juga ya Pak. Kalian menganggap dunia ini sementara, tapi kenapa kalian mati-matian mengejarnya? Sikap orang Islam ini yang membuatku kontradiksi. Betul nggak ajaran Islam ini? Nah, gitulah kata Simon. Yang kedua, kalian meyakini ada kehidupan setelah kematian, tapi kenapa kalian jarang mempersiapkannya? Kadang kalau ditanya, Pak, kenapa Pak nggak sholat? Nantilah, belum nikah. Udah nikah, Pak, kenapa belum sholat? Nantilah, belum punya anak. Udah punya anak, Pak, kenapa belum sholat ke masjid, Pak? Nantilah, belum punya cucu. Pak, udah punya cucu, kenapa belum sholat ke masjid? Nantilah, belum tua. Waktu belum merasa belum tua. Kita meyakini, orang Islam meyakini ada kehidupan setelah kematian, tapi kenapa kita tidak mempersiapkannya? Yang terakhir, kalian mengaku setelah kematian akan bertemu Tuhan kalian, tapi kenapa apa yang dibenci Tuhan kalian kerjakan? 3 inilah yang paling mengganjal di pikiranku, sehingga kalau aku masuk Islam, betul nggak agama kau ini? Tahu Pak, kata Hasan Basri, gini aja lah Simon, kau 70 tahun menyembah api, aku nggak pernah sekalipun menyembah api. Ini di depan kita ada api penerangan. Sekarang kalau dua-dua tangan kita, tanganmu dan tanganku, sama-sama kita bakar, siapa yang duluan kebakar? Kalau aku pasti terbakar, kata Simon. Setahu aku Simon, sambil ditunjuk api nih Pak, ini api, sambil ditunjuk api nih, jadi jarinya itu terbakar. Hasan Al-Basri itu. Setahu aku Simon, api ini adalah makhluk Allah, sifatnya memang panas, tapi Allah mampu menghilangkan sifat panas pada makhluknya seperti api kalau Allah izinkan. Sambil ditunjuknya api Pak. Jadi api itu sambil membakar tangan Hasan Al-Basri. Terkejut Simon Pak. Katanya, ya Tuhan, 70 tahun aku menyembah api, belum bisa aku memiliki kekebalan kayak kau itu. Kenapa kau bisa kebal? Karena api ini adalah makhluk Allah, sifat panas api ini bisa dihilangkan sama Allah. Sambil nunjuk Pak, itu tangan kebakar tuh. Oke lah, gini sajalah. Aku melihat sesuatu yang menakjubkan pada agamamu. Aku saja yang 70 tahun menyembah api tidak berani. Berarti Tuhanku menyakitiku. Kau saja yang tidak pernah menyembah api, api dingin samamu. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim Pak, kan bisa hilang tuh panasnya api. Sekarang ada nggak jaminan kalau aku mati aku diterima sama Allah? Kalau memang ada jaminan aku mau masuk Islam sekarang, silahkan, buatlah sesukamu. Tapi kalau kamu mau masuk Islam, saya bisa jamin kau akan diterima oleh Allah. Karena pikiran Hasan Al-Basri yang penting wak nih, kawan awak nih bisa masuk Islam, udah gitu aja. Oke, buat surat, dibuat surat Pak, ditanda tanganin sama Simon sama Hasan Al-Basri. Tahu Pak isi suratnya? Saya Simon masuk agama Islam atas rekomendasi Hasan Al-Basri, dan saya akan diterima oleh Tuhannya Hasan Al-Basri. Tanda tangan Simon dan Hasan Al-Basri, digulung. Nanti ketika aku mati, tolong kuburkan dan urus aku seperti orang Islam. Masukkan surat ini di sela-sela kain kapanku. Ini yang akan kubawa kepada Tuhan nanti. Oke, kata dia. Tidak lama setelah itu Pak, setelah berbicara gitu, menghembuskan napas terakhir Simon ini setelah dia mengucapkan syahadat. Udah diurus, udah dikafanin, dimasukkan surat tadi ke dalam kain kapannya, dikuburkan. Setelah dikuburkan, baru Hasan Al-Basri ketika Isya sampai ke rumah sholat Isya. Karena dia menguburkan jenazah itu tidak ada yang bantu Pak. Jadi ke masjid sama dia lewat. Akhirnya dia sholat di rumah. Begitu sholat di rumah, baru dia terduduk Pak. Ya Allah, kenapalah aku berani menjamin Simon tadi diterima Tuhannya? Aku aja yang ibadah hari-hari aja belum tentu dapat jaminan ketemu sama Allah. Belum tentu dapat diterima Allah. Kok aku mampu menjamin? Siapa kali aku? Itulah Pak, dia Pak terpikiran sampai tidak bisa tidur.
Maka saat itu Hasan Al-Basri mengucapkan, membaca doa Nabi Yunus sampai dia tahajud Pak, sampai dia tertidur. Apa doa Nabi Yunus Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kenapa? Ya Allah, aku ini zolim. Kenapa? Aku menjamin sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Memaafkan ataupun diterima seorang hamba itu kuasamu ya Allah. Tapi aku berani duluan memberikan jaminan. Aku minta maaf ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Aku zolim ya Allah. Sampai rupanya karena dia membaca itu Pak, karena terlalu kebanyakan ketiduran dia Pak. Begitu ketiduran, dalam mimpinya dia bertemu dengan Simon memakai jubah kerajaan bermahkotakan emas. Terkejut Hasan Al-Basri. Simon, kok ganteng kali kau, kok kayak raja kali kau, apa yang kau lakukan? Inilah Hasan Al-Basri. Aku sudah diterima sama Tuhanku Allah Azza wa Jalla karena surat rekomendasi yang kau bilang tadi. Betul kata kamu, cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk Islam, aku mendapatkan fasilitas begini bagusnya. Tengok bajuku mantapnya. Sekarang aku sudah tidak butuh lagi surat ini. Nih surat ini ambil sama kau. Terbangun Hasan Al-Basri Pak, dilihatnya surat yang dimasukkan ke dalam kain kafan Simon yang dikuburkan ada di tangan Hasan Al-Basri. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kisah ini bukan kisah kufarat. Kisah ini ada dalam kitab Mawaiz Hasan Al-Basri. Yang menjadi pertanyaan, yang membuat kita heran, kalau Simon yang 70 tahun menyembah api saja dengan mengucapkan la ilaha illallah langsung diterima sama Allah, apalagi yang kita Pak siang dan malam sholat. Sempurna nggak agama ini Pak? Oh sempurna Pak. Maka kalau ada di antara kita yang meragukan kesempurnaan agama ini, lebih memilih agama lain, dipertanyakan keislaman kita Pak. Maka Pak hari ini karena sudah mau menjelang siang, udah 6:09, sebentar lagi kita makan, kita tutuplah kajian kita kali ini ya Pak. Barakallahu fikum, semoga Allah bisa mengambil, kita sama-sama mengambil iktibar dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, jangan tolong dilapor polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, tolong simpan di atas meja. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan disebar kemana-mana. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Semoga kita semua bertemu di lain kesempatan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, udah hampir 30 menit.